Salam kami Space. Kami akan memberikan laporan visi eksternal, apa yang akan kita lakukan di tahun 2021, apa visi saya maupun visi dari tim. Di sini saya akan menjelaskan asal-muasal dari visi misi kita, yaitu sebelum kami Space dibangun sampai sekarang, visi misi ini saya belum pernah ubah. Jadi saya tetap konsisten. Kita akan menjalankan visi misi ini sampai kami Space menjadi sangat besar. Visi saya, kami Space akan menjadi pusat perputaran proyek kawasan Sumatera Utara dan seluruh Indonesia. Misi saya, menjadikan studio tempat diskusi maupun brainstorming yang nyaman bagi yang berkantor maupun tamu yang datang. Menjadi tempat sharing proyek bagi para arsitek, desainer interior, landscape, kontraktor, developer, dan sebagainya. Menjadi tempat acara bagi organisasi arsitek, desainer interior, landscape, kontraktor, serta komunitas di bidang arsitektur dan industri kreatif. Menjadi mini showroom bagi para produsen ataupun supplier bahan bangunan seluruh Indonesia, sehingga informasi brosur maupun katalog, sampel produk, serta soft copy untuk DID mudah didapat oleh para arsitek, desainer interior, dan landscape. Menciptakan proyek sendiri dengan menggarap proyek skala besar yang mempengaruhi hidup orang banyak. Mendorong dan menginkubasi para arsitek muda menjadi arsitek profesional skala internasional, serta melahirkan startup-startup baru di bidang proptech, properti teknologi. Di antara visi-visi ini yang sudah saya lakukan, hampir semuanya sudah saya lakukan. Ada satu yang belum, yaitu menjadi tempat showroom bagi para produsen. Ini yang belum terwujud sampai sekarang. Jadi saya kepingin mewujudkan ini di tahun 2021. Kemudian yang menjadi latar belakang kami Space itu, kami Space menjadi jawaban bagi para arsitek. Karena ternyata setelah kita jalani 2 tahun, dan sesuai dengan apa yang saya prediksi di awal, bahwasanya permasalahan arsitek itu adalah memanajemen proyek. Bagaimana memanajemen tim maupun mengatur manajemen cash flow itu lebih memusingkan ketimbang mencari proyek. Karena kalau kita sudah punya follower di Instagram maupun dimanapun juga, kita banyak sekali dicari oleh klien kita. Bahkan bisa-bisa bukan lagi dapat banyak proyek, tapi udah sampai kebanjiran proyek. Terus, core valuasi ataupun core value yang ada di kami Space ternyata ada 4 ini, yaitu saya singkat menjadi kami. K itu adalah komunitas, A itu startup, M itu ekosistem, I itu integrasi. Jadi komunitas yang saya angkat di sini adalah komunitas yang bagaimana kita membangun share is care. Jadi komunitas ini kita lebih memberi dulu, barusan menerima gitu. Jadi semua orang yang sevisi, semisi dengan kami Space, kebanyakan adalah orang-orang yang rela untuk memberi dulu. Dalam memberi apa? Mungkin minimal memberi informasi. Contohnya memberi informasi soal siapa kontraktor yang bagus, atau bahan apa yang bagus untuk proyek, jenisnya seperti ini, dan sebagainya. Di situ kita berkembang sampai sekarang berkat komunitas ini. Karena sekarang sudah terbukti dengan adanya komunitas, membantu sekali dalam hal penjualan, dalam segala hal, termasuk penjualan produk-produk dari para supplier. Tanpa adanya komunitas, saya nggak yakin deh bagaimana kondisi pandemi ini bisa menyelesaikan masalah. Karena sekarang kita nggak bisa pameran di mall, juga nggak bisa pameran di Indobuiltek, juga nggak bisa melakukan seperti dulu beriklan di koran ataupun memasang iklan di baliho, semuanya sudah tidak efektif. Sekarang paling efektif adalah lewat komunitas. Terus kekuatan kita yang lain adalah di startup. Kita adalah jiwa generasi muda, di mana kita ingin membangun kami Space itu dengan metode kefleksibilitan, kecepatan dalam hal berinovasi gitu. Itulah menyebabkan kita sampai sekarang belum ada PT, karena kita ingin kami Space itu dijadikan semacam cara berpikir cepat gitu. Bagaimana kita nggak terpengaruh atau kaku dengan sistem yang biasanya terjadi pada sebuah perusahaan besar gitu. Jadi kita coba berinovasi dulu secepat mungkin, habis itu baru kita maju ke tahap selanjutnya, yaitu membuat PT. Ekosistem yang saya bangun, yaitu dari proyek mulai sampai proyek selesai, biasanya akan terjadi seperti ini. Ada owner, ada feng shui, ada arsitek, struktur, MEP, interior designer, landscaper, QS, MK,
kontraktor maupun supplier. Jadi untuk memanajemen para multidisiplin ini, kita membutuhkan aplikasi manajemen yang handal. Jadi semacam aplikasi manajemen project. Untuk saat ini kita masih menggunakan aplikasi yang paling sederhana yaitu WhatsApp Group. Terus untuk template, saya sudah membangunnya cukup lama ya. Template saya menyadarinya kita membutuhkan satu software atau satu aplikasi yang bisa dipakai oleh multidisiplin. Jadi di sini kita sangat membutuhkan namanya BIM Revit. Terus kita juga sangat membutuhkan namanya co-working space. Bagaimana co-working space ini akan menjadi pusat koordinasi untuk supaya kita nggak miskomunikasi dengan multidisiplin yang lain. Karena di sini banyak sekali multidisiplin yang terjadi di sebuah proyek. Sering sekali terjadi miskomunikasi dan alhasil membuat konflik internal yang sangat tidak enak. Kemudian kita membutuhkan venture capital, yaitu VC, untuk mendanai ide-ide para arsitek, sehingga ide-ide mereka yang begitu brilian, yang bagus-bagus, bisa kita wujudkan ke dunia nyata. Karena sekarang para investor semuanya kebingungan mau berinvestasi di proyek apa gitu. Mau proyek komplek perumahan, sekarang rumah-rumah juga pada pusing jualnya karena sudah terjadi bubble, karena semua para developer semua fokus membangun ruko, sedangkan kebutuhan pasar itu nggak seperti itu. Sekarang dana para investor semua lari kepada sesuatu yang berinovasi tinggi. Contohnya seperti Tesla, seperti semua apa yang dikerjakan oleh Elon Musk, semuanya diinvestasi besar-besaran di sana gitu. Jadi semua orang menganggap di dalam pandemi ini, kalau orang yang lebih punya ide yang lebih berlian ataupun ide yang lebih gila gitu, itu lebih memberikan terobosan dan solusi untuk masalah pandemi seperti sekarang ini. Jadi kita juga membutuhkan sekolah atau kampus untuk membangun sumber daya manusia yang baru. Jadi selama ini kita juga membutuhkan namanya financial technology. Untuk saat ini kita masih fokus kepada GoPay sama OVO. Tahun 2026 saya membangun Mac Architect. 2016 kita membangun template sharing. Terus tahun 2017 saya membangun EGBuild. Tahun 2019 saya membangun Kamispace. Tahun 2020 kemarin kita mengintegrasikan sistem kita ke Autodesk BIM 360. Terus 2020 kemarin saya juga membangun sekolah, yaitu lembaga pelatihan kerja berhubungan dengan pengajaran BIM. Terus 2021 saya juga akan fokus kepada Vertibok, bagaimana ekosistem selanjutnya kita, bagaimana kita lebih fokus kepada dunia kontraktor. Terus saya juga 2022 setelah semuanya jalan tanpa halangan, mungkin kita sudah bisa fokus kepada landscape. Jadi semua hukum Pareto ini adalah bagaimana kita mengutamakan mereka dulu, habis itu menghasilkan roda perputaran ekonomi. Jadi tanpa adanya 4 titik merah ini, yang lain nggak akan jalan itu. Salah satunya tanpa adanya Kamispace, yang lain juga nggak akan jalan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi hukum Pareto selanjutnya adalah yang saya sudah jalankan adalah BIM Revit, ya. Saya sudah jalankan Kamispace, saya belum menjalankan Vertibok sama Financial Technology. Ini bagian fintech lagi kita jajakin kemungkinan ya bekerja sama dengan siapa, karena ada teman saya juga sangat ahli di fintech, nanti juga saya akan mungkin berkolaborasi dengan dia. Terus kita juga sekarang lagi fokus kepada AI, Artificial Intelligence, di mana saya udah teken kontrak dengan perusahaan Intel untuk menggarap AI di Indonesia. Sehingga nanti ke depan semua teknologi yang kita bangun ataupun internal kita, itu akan integrasi dengan kepintaran buatan. Ini ada Back to the Future, bagaimana saya menjelaskan bagaimana Kamispace itu bisa dibangun. Kalau tidak ada Mac Design School, tidak ada komunitas arsitek membangun Indonesia, maka Kamispace juga tidak akan jalan. Jadi 2007 saya membangun Mac Design School, 2016 saya membangun komunitasnya, 2018 saya membangun Kamispace. Jadi ibaratkan seperti kalau nggak ada Go Right ya, tidak akan adanya GoFood maupun GoBox maupun GoMessage, kira-kira seperti itu. Tanpa adanya Gmail, tidak akan ada namanya search engine, tidak akan ada namanya Google Drive, Google Sheet, dan seterusnya. Jadi kita harus menciptakan tapak-tapak kecilnya dulu untuk menuju ke tapak utama gitu loh. Jadi sama seperti Kamispace membutuhkan yang lain untuk menuju ke hal yang lebih besar. Jadi selama 2027 sampai 2018 kita lebih kepada privately owned managed. Jadi di sini kita lebih fokus bagaimana memanage perusahaan sendiri gitu, bagaimana studi arsitek di manajemen gitu.
Jadi tahun 2019 kita fokus kepada 3 studio, yaitu Math, Apple, sama Arcade 6 Pilar. Cuman Arcade nggak fokus full kepada kita, karena mereka hanya bagi beberapa proyek untuk kita coba manage. Jadi di 2020 kita bertahan hidup karena terjadi pandemi. Jadi di situ kita banyak belajar ya bagaimana sebuah perusahaan bisa bertahan di kondisi pandemi gitu. Di situ kita mendapatkan beberapa ilmu yang saya rasa sudah waktunya kita keluar dari zona belajar ya, sudah waktunya kita masuk ke rest zone di mana kita harus lompat ke level selanjutnya. Karena kita sekarang berada dalam kondisi di mana kita sudah melewati tikungan tajam. Dulu tahun 2020 itu kondisi yang sangat berada di tikungan. Jadi semua negara, semua orang slow down. Jadi kalau kita sudah berada di tikungan, kita slow down, dan kalau kita sudah berada di jalur yang lurus, kita sudah waktunya untuk tancap gas. Jadi saya menganggap 2021 ini adalah waktunya tancap gas, karena saya selama 2026 sampai 2020, saya sudah sangat banyak belajar bagaimana mengembangkan kami space sehingga menjadi lebih besar. Jadi target selanjutnya, kita akan memanage 6 studio. Habis itu kita akan coba menjalankan Vertibox, dan kita akan mencoba menjalankan Makerspace. Tanpa adanya Makerspace, Vertibox juga tidak akan jalan. Inilah alasan kenapa saya ingin menggandeng seperti Lina maupun How untuk gabung ke ekosistem kita. Dan saya harap target selanjutnya juga bisa lebih besar daripada ini. Terus susunan tim kami Space Medan 2021. Di sini saya membangun semacam ekosistem zona bawah sama zona atas ya. Zona bawah ini adalah zona inti, di mana tanpa mereka zona atas nggak akan hidup. Dan zona bawah terjadi 3 bola. Bola prinsipal, bola AIC, sama bola drafter. AIC ini ada singkatan dari arsitek in charge. Jadi di sini zona prinsipal yang terjadi adalah Tony, Willy, Ardilas, sama Yusen. Jadi untuk 2021 saya ingin menarget sementara untuk internal, karena kita maksimal studio kita nggak terlalu besar, jadi kami space itu hanya bisa menampung 4 prinsipal, karena 4 prinsipal saja sudah membudaknya jumlah orang yang kantor gitu. Contohnya AIC sekarang aja sudah mencapai 12 orang, drafter 11 orang. Jadi otomatis kalau si prinsipal ini tidak banyak, otomatis yang lain juga nggak akan banyak. Kalau prinsipalnya banyak, otomatis juga akan banyak. Kalau misalnya prinsipalnya butuh sampai 5-6 orang, kemungkinan di situ kita akan membangun kami space selanjutnya lagi gitu loh, di kota yang sama. Jadi jantung dari kami space sebenarnya adalah di prinsipal ini. Saya sudah mempelajari selama hampir bertahun-tahun. Kita tanpa adanya prinsipal ini, kami space nggak akan berjalan. Demikian juga dengan ekosistem yang di atasnya. Saya jelaskan contohnya. Si Tony mendapatkan sebuah proyek di Batam misalnya. Sebuah proyek di dalamnya itu 10 lantai hotel. Di dalam itu kalau kita bilang bagaimana seorang prinsipal menciptakan lapangan pekerjaan, logikanya adalah seperti ini. Seorang prinsipal mendapatkan sebuah proyek besar. Di dalam proyek itu kan terdiri dari banyak orang yang dilibatkan. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal bagaimana dari owner sampai supplier itu banyak sekali multidisiplinnya. Jadi masing-masing multidisiplin itu memiliki jumlah karyawan masing-masing. Ya. Dari owner ada orang yang ditempatkan di lapangan. Baik dari arsitek ada orang yang ditempatkan di kami space untuk berkantor di garap proyek. Dari kontraktor ada orang yang ditempatkan di lapangan. Supplier demikian juga orang yang ditempatkan di pabrik untuk memproduksi barang untuk disuplai kepada proyek. Jadi seperti itu. Jadi total satu proyek itu bisa mencapai 1.000 orang. Satu proyek. Jadi kalau Tony memiliki 10 proyek dalam setahun ya, 10 proyek jenisnya seperti Art Hotel yang 10 lantai di Batam. Berarti dia sudah menciptakan 10.000 lapangan pekerjaan. 10.000 lapangan pekerjaan yang nantinya akan menggerakkan ekonomi gitu. Jadi demikian juga dengan bayangkan ada 4 orang seperti Tony aja di sebuah kami space, otomatis ekosistem semuanya hidup gitu loh. Kalau si Tony tidak menjadi seorang arsitek prinsipal, dia tidak menggarap proyek seperti hotel di Batam, otomatis akan kehilangan pekerjaan sebanyak 1.000 orang dalam satu proyek. Satu proyek berarti ada 10.000 lapangan pekerjaan akan hilang. Kalau ada 4 orang, berarti ada 40.000 lapangan pekerjaan akan hilang. Kira-kira seperti itu logikanya. Jadi kita harus mengistimewakan para prinsipal. Di sini di kami space, prinsipal itu sistemnya adalah economy sharing. Jadi kita
kutip dari para prinsipal, kita manajemen mereka, kita bentuk tim untuk mereka, habis itu kita sediakan drafter juga untuk membantu mereka, jadi kita ambil 5% dari nilai project. Habis itu AIC adalah orang-orang yang statusnya sudah rata-rata sudah tamat kuliah, ada juga yang belum tamat kuliah, namun kemampuan mendesain mereka itu sudah mendekati prinsipal. Jadi kemampuan mereka sudah lumayan bagus, dan biaya hidup mereka tuh rata-rata sekitar 6 sampai 10 juta per bulan. Jadi kalau mereka kerja di sebuah perusahaan digaji, otomatis mereka akan dihitung sebagai minimal UMR gitu. Jadi UMR di Medan kan lebih kurang 3 juta. Jadi mereka punya kemampuan yang melebihi pada umumnya orang-orang normal. Otomatis mereka membutuhkan biaya hidup yang lebih besar karena mereka juga kebanyakan menanggung biaya hidup keluarga. Jadi otomatis mereka membutuhkan pemasukan sekitar 10 juta per bulan minimal. Jadi otomatis membuat mereka itu bisa menabung. Hanya di kami Space lah solusi itu terjawab bagi AIC. Kenapa? Karena di kami Space mereka bisa mengambil proyek dari para prinsipal, habis itu mereka bisa mengerjakan hobi mereka yang lain seperti mungkin mengajar ya, punya bakat mengajar, ataupun mereka mengerjakan konten-konten YouTube atau IG sehingga mereka bisa menjadi Instagram ataupun Selebgram. Jadi mereka itu ada pemasukan dari berbagai sumber, dari menggarap proyek para prinsipal, menjadi mungkin Selebgram, terus menjadi para mengerjakan hobi-hobi ngajar mereka juga bisa ngajar di kami Space dan sebagainya. Terus mereka juga bisa mengerjakan seperti melakukan riset gitu. Jadi dalam 1 bulan itu mereka bisa membagi waktu, minggu pertama untuk ngajar, minggu kedua untuk garap project, minggu ketiga untuk selebgram mungkin, minggu keempat untuk mengembangkan ide-ide kreatif mereka sendiri gitu, sehingga bisa diajukan ke investor selanjutnya. Jadi AIC ini adalah orang-orang seperti itu. Jadi bagaimana sebuah prinsip studi arsitek berkembang kalau AIC-nya itu jangan seperti standar drafter gitu. Mereka tuh inisiatif, inovatif, dan mereka itu harus cara berpikirnya itu out of the box. Gitu. Orang-orang seperti itu sekarang banyak sekali bergabung di kami Space berkat dari saya membangun sekolah, dan sekolah-sekolah itu saya mencetak banyak sekali sumber daya manusia sesuai dengan visi misi yang saya mau gitu loh. Habis itu mereka menggarap proyek semua di kami Space. Kira-kira seperti itu yang terjadi di kami Space saat ini di 2021. Jadi ini begitu sudah terjadi saat ini. Terus drafter, ini adalah orang-orang yang masih statusnya mahasiswa, habis masih kuliah, ataupun masih sekolah gitu. Jadi otomatis mereka nggak punya banyak waktu untuk menggarap proyek secara konsisten gitu. Mereka ada waktu kosong, lagi liburan kuliah, mereka bisa datang ke kami Space untuk meramaikan. Jadi biaya berkami Space mereka itu dibiayai oleh prinsipal. Ya, kalau di AIC mereka bayar masing-masing. Habis drafter mereka membantu para AIC. Jadi para asistennya AIC adalah para drafter, asistennya para prinsipal adalah para AIC. Kira-kira ekosistemnya seperti itu. Dengan banyaknya proyek yang berputar di kami Space ini akan menciptakan industri kreatif hidup, arsitek launch hidup, mitra hidup, pelaksana juga hidup. Jadi kita ambil contoh industri kreatif yang sekarang udah terjadi, yaitu ada jurnal, kita juga melakukan banyak webinar, Ruwaga juga graphic designer, makerspace lagi dicari orang yang ingin menjalankan. Webinar ini sebenarnya setelah kita jalani hampir setahun waktu pandemi, ternyata tidak menguntungkan terlalu banyak, cuma memberikan efek sangat besar kepada valuasi. Jadi kita gara-gara webinar, kami Space, itu brand awareness-nya naik gitu. Kita dikenal sampai ke Malaysia maupun Singapura, karena kita sering mengundang pembicara dari negara luar, dari Malaysia, Singapura. Ya, sehingga kita dikenal di sana. Mereka menganggap kami Space itu eksis di Indonesia gitu. Jadi berkat webinar itulah maka kami Space itu dikenal oleh arsitek-arsitek terkenal. Habis kami Space juga jadi perhatian dari banyak arsitek yang lain di seluruh Indonesia, karena satu webinar kita biasanya bisa menampung peserta sampai 200 sampai 300 orang gitu. Jadi brand awareness kita itu dikenal oleh 300 orang. Kemarin kita selama 2020 melakukan webinar, kira-kira member yang sudah ikut dengan kita itu mencapai 1.000 orang. Maksudnya peserta yang mengikuti kegiatan kita itu orang-orang baru itu hampir 1.000 orang. Berarti otomatis kami Space sekarang sudah dikenal oleh seluruh Indonesia sebanyak hampir 1.000 orang. Itulah manfaat dari webinar. Memang tidak menguntungkan, namun sangat bagus untuk mempercepat brand awareness kita, dikenal oleh masyarakat di sana. Terus kita tahun ini akan bekerja sama dengan beberapa arsitek launch ya, yaitu arsitek launch dari Erik Kaca, dia sebuah showroom
yang nantinya akan menyediakan semacam loss. Saya kasih nama, nanti ada loss-nya itu ada asset loss. Kita udah tempatnya udah dibangun, lagi on progress, mungkin udah mencapai 90% dan targetnya dibuka tahun 2021 ini. Demikian juga Indraken ada co-working space, dia ada salon selebgram dan seorang artis TikTok yang sangat followers sangat banyak sekali gitu. Jadi dia juga membangun co-working space. Kita juga akan bekerja sama di mana arsitek kita itu bisa bukan berkantor, misalnya memakai ruang meetingnya untuk meeting dengan klien, karena di kami space sendiri ruang meetingnya itu kadang-kadang nggak cukup gitu untuk dipakai gitu. Dan kalau kita punya jaringan kepada para selebgram maupun mitra-mitra maupun co-working space yang lain gitu, otomatis jaringan kami space akan makin luas gitu. Karena kita sesuai dengan visi misi kita akan berafiliasi dengan co-working space lain gitu. Demikian juga dengan pasar ketiga, lebih fokus kepada co-working space yang bergerak di bidang IT. Mereka itu para pendirinya adalah programmer komputer, programmer yang menciptakan aplikasi, startup, dan sebagainya. Jadi otomatis kita akan sangat membangun jaringan baru gitu. IMED adalah lebih kepada kampus dan lebih kepada perpustakaan. Di sini ada membangun jaringan sekolah gitu. Terus mitra, di sini kita udah bekerja sama dengan mitra-mitra yang sering kita spek di project ya. Dan ini akan terus bertambah, karena hampir selama bulan-bulan awal Januari ini kita hampir setiap hari mempresentasikan konsep kami Space 2 kepada mitra, dan tanggapannya cukup positif, karena mereka menganggap kami Space ada solusi bagi mereka selama ini, karena mereka kalau menaruh barang di toko-toko, mereka itu para pemilik toko kebanyakan enggak royal kepada merek mereka, karena mereka juga jual merek orang lain gitu. Jadi mereka akan memfokus kepada jualan yang memberikan bonus paling besar ataupun paket-paket tertentu gitu. Jadi mereka juga nggak efektif masang iklan di baliho dan tidak efektif jualan secara online gitu. Jadi otomatis mereka itu sangat membutuhkan kami space untuk membangun kerjasama yang lebih intens, di mana kami space memiliki banyak arsitek yang memiliki nilai power, nilai tawar yang sangat tinggi, dan kita otomatis bisa men-spec produk mereka. Kita ambil contoh si Daikin aja. 1 bulan aja, satu rumah yang saya rekomend aja sudah mencapai hampir 200-300 juta. Bayangkan dalam 1 tahun, saya rekomend dia 10 proyek seperti itu. Jadi, kita bisa mencapai sekitar miliaran, 200 juta kali 10 berarti sekitar 2 miliar. 2 miliar untuk omset dari Daikin. Belum lagi para vendor-vendor yang lain gitu. Untuk pelaksana saat ini yang sudah bekerja sama itu seperti Felix sebagai pengawas, Herul pengawas juga, Ayung ya sebagai perabot, Ahau sebagai perabot, Husin lighting ya, Tony Fuang perabot, Ivandi besi, Teguh Construction pembangunan fisik sipil gitu. Jadi ini akan kita tingkatkan lagi bagi pelaksana, karena dengan jumlah proyek yang masuk di kami begitu banyak, ini jumlah pelaksananya sebenarnya sangat tidak cukup gitu. Namun saya mengharap para pelaksana ini juga bersedia mengikuti ke standar dari kami space dan SOP yang udah kita sepakati bersama gitu. Jadi sehingga menjaga mutu, karena mereka adalah ujung tombak dari proyek gitu. Kalau kita desainnya bagus, kalau kerja mereka buruk juga nama besar kami space dipertaruhkan gitu. Jadi ini sangat berbahaya kalau kita sembarangan memasukkan orang gitu. Jadi mereka harus memiliki standar yang sesuai dengan yang kita mau. Jadi nggak bisa sembarangan orang gitu. Jadi selama hampir 10 tahun menjadi arsitek, saya merasa jumlah kontraktor yang bagus di Medan itu jumlahnya sangat-sangat sedikit, bahkan boleh bilang hampir tidak ada gitu. Jadi dengan harapan saya adalah saya membangun sekolah untuk membenahi dunia kontraktor juga, karena standar mereka itu harus dinaikkan ke standar yang sesuai dengan standar pengajaran. Seperti contohnya kita mengajarkan mereka menggunakan BIM sehingga mereka menghitung RAB lebih cepat. Mereka juga bisa melihat gambar kerja kita tanpa harus ngeprint kertas, karena sering sekali kalau kita ngeprint kertas taruh di proyek itu sering hilang gitu. Jadi kalau mereka bisa buka dari HP secara online, mereka langsung mendapatkan gambar terbaru sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan salah ngerjakan gitu. Itu hal-hal paling kecil aja, belum hal-hal yang lain gitu. Jadi dunia kontraktor itu sudah waktunya di-upgrade ke level yang lebih baik. Kira-kira ini adalah susunan tim kami Space 2021 yang ada di Medan. Dan
konsep seperti ini akan kita duplikasi ke kota-kota lain. Jadi teman-teman kita yang ingin membangun kami space yang lain, kita wajibkan mereka membentuk tim seperti ini. Dan para mitra nanti akan ditempatkan di lantai bawah. Oke, ini mungkin ini adalah ideologi yang harus dipegang prinsipal arsitek yang akan bergabung, yaitu saya singkat dengan BRKA, jadi BIM, rezeki, kelompok, dan angka. Di sini BIM adalah jantung dari kita berkoordinasi, karena kita kalau tanpa BIM nanti akan terjadi banyak sekali muncul miskomunikasi. Terus rezeki ini juga harus ditanamkan ke semua prinsipal ya, karena kalau nggak ada filosofi seperti ini, orang itu nanti akan main sendiri gitu. Mereka merasa mereka lebih baik mendesain sendiri tanpa harus berbagi kepada orang lain. Jadi itu akan menyebabkan kami space jadi sepi dong kalau semua orang berpikiran seperti itu. Terus kelompok, kita juga akan fokus kepada manajemen pengelompokan gitu. Angka juga sangat penting ya, bagaimana mereka menganggap uang itu bukan sekedar, itu bukan sesuatu yang sangat, apa ya, mereka harus menganggap sesuatu itu hanya sekedar angka gitu. Kenapa? Karena mereka itu kalau terlalu menganggap satu uang terlalu tinggi, alhasil nanti mereka juga akan menganggap mereka akan lebih baik menyewa ruko dengan biaya sewa 6 juta per bulan, per tahun, daripada harus store ke kami space 80 juta per tahun. Kalau 80 juta per tahun, mereka sudah bisa sewa satu gedung. Ya kan seperti itu. Logika mereka kan seperti itu. Gitu. Tapi mereka nggak memikirkan bagaimana renovasinya, bagaimana manajemennya, bagaimana timnya. Mereka kan nggak memikirkan ke situ. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus ditanamkan ke para prinsipal. Terus benefit untuk para prinsipal yang bergabung, ini ada benefitnya, ya bisa dibaca itu di PDF-nya, mungkin nggak saya jelaskan karena ini lebih kepada para arsiteknya. Benefit untuk mitra juga ini bisa dibaca. Kami space 2 adalah kami space di mana kita akan stand alone. Stand alone arti katanya kita nggak mau kami space itu bernaung lagi di bawah sebuah gedung yang lain itu. Kenapa? Saya ingin membangun kami space itu terbagi dua konsep. Satu kami space versi standar maupun kami space versi platinum. Jadi target pasar kita dulu menengah atas gitu. Jadi menengah atas itu kepingin kami space itu memiliki tampilan yang betul-betul meyakinkan, tampilan yang mendukung apa yang mereka lakukan gitu. Produk yang dipamerkan, ditampilkan itu juga produk-produk yang sesuai dengan target pasar menengah ke atas gitu. Jadi kalau arsitek yang memiliki target pasar menengah ke atas, memiliki omset di atas 1 miliar, itu akan cocok sekali bergabung di kami space versi platinum. Namun kalau arsitek yang memiliki omset di bawah 1 miliar, mungkin hanya di bawah 500 juta, itu lebih cocok di kami space yang versi standar, yang dimana masih bernaung di bawah manajemen di bawah sebuah gedung, ataupun mereka ngambil toko untuk dijadikan kami ruko dijadikan kami space gitu. Jadi tempatnya nggak terlalu bonafit tapi cukup untuk beroperasional gitu. Jadi kita akan membangun kami space versi 2 yang platinum, di mana di bawahnya ada showroom, kita akan jual berdasarkan paket harga-harga seperti ini. Jadi kalau kita jual yang, ambil contoh yang A, itu kita jual seharga 100 juta. Yang B kita jual 175 juta, yang C kita jual seharga 50 juta dengan berbagai fasilitas yang berbeda. Jadi kalau misalnya yang A aja kita berhasil mengumpulkan 10 orang, berarti kita sudah berhasil mengumpulkan dana sebanyak 1 miliar per tahun. Jadi otomatis kami space itu kita bisa membangunnya dengan dana ini, gitu, kami space kedua, tanpa menggunakan uang dari investor. Jadi kalau misalnya tahun kedua, 3, 4, 5, dan 6, itu otomatis akan terjadi pemasukan passive income untuk kami space. Jadi setiap tahun akan masuk 1 miliar sampai 1,5 miliar pemasukan untuk kami space. Kalau dibagi 12 bulan, berarti pemasukan omset kami sudah mencapai 83 juta. Kalau misalnya omsetnya 1 miliar per tahun. Ya, kalau misalnya 1,5 miliar dibagi 12 bulan, pemasukan kami space 125 juta per bulan. Jadi otomatis metode ini akan sangat menjadi pemasukan utama dari kami space. Jadi konsep ini kalau dikalikan dengan 5 cabang saja,
pemasukan kita adalah 625 juta per bulan, omset kita ya, 625 juta per bulan. Jadi konsep seperti ini akan sangat cocok dibangun di kami space yang versi stand alone. Kita juga di tahun 2021 akan fokus kepada agency. Jadi kenapa fokus kepada ini? Karena kita pernah ditantang oleh Daikin, kenapa kita nggak buka agensi aja? Karena kita udah punya ekosistemnya, kita udah punya infrastrukturnya, follower kita udah sangat banyak di Instagram. Kenapa kita nggak buka agensi? Jadi karena para perusahaan Daikin biasanya menggunakan agensi yang bukan arsitek dan kualitas mereka itu di luar dari ekspektasi mereka, sehingga followernya nggak bertambah-tambah signifikan di IG mereka. Jadi mereka membiayai agensi mereka itu cukup besar per bulan. Jadi kita ingin membuat paket kami space itu ada paket 1, 2, dan 3 paket agensi dengan service yang berbeda-beda dengan harga kita tekan kontrak selama setahun. Jadi kalau kita pakai satu itu 1 bulan 30 juta, kalau dikalikan 1 tahun, otomatis kita pemasukan kita 360 juta per tahun. Bayangkan kalau ada 5 perusahaan saja yang mengambil paket agensi kita, pemasukan udah sangat luar biasa besar. Gitu. Kenapa mereka mau fokus kepada agensi? Karena sekarang sudah mainnya berbeda dengan zaman dulu. Dulu bisa pameran di showroom, di mall dan sebagainya. Sekarang mereka itu akan kesulitan. Mereka sekarang fokus kepada sosial media. Sosial media adalah ujung tombak dari membantu penjualan mereka. Maka sekarang mereka banyak sekali menganggarkan anggaran mereka di tahun 2021 ini untuk branding di Instagram, membayar para selebgram maupun para tiktoker untuk menaikkan brand awareness maupun menaikkan omset penjualan mereka di tahun 2021. Jadi kami ingin mengambil kesempatan ini untuk masuk ke ekosistem itu gitu. Dana-dana itu semoga bisa masuk kepada kami space. Dan ini adalah kota-kota yang sudah minta ya, totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kota udah meminta kami space untuk buka cabang. Terakhir ada satu lagi dari Aceh juga udah minta. Jadi saya harap kita segera bisa membuat MOU kepada para calon-calon kami space di kota lain, sehingga kami space bisa segera melakukan ekspansi di kota-kota lain. Karena tanpa adanya kami space, mereka juga kebingungan mau membangun seperti apa, karena itu curhatan dari mereka. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.